Allah jernihkan hati kita semuanya. Sama-sama kita cintai, kita sayangi Ustazah Fatimah Asgaf, Ustazah Nabila Asgaf beserta seluruh keluarga besarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat ridha kepada mereka semuanya insyaallah. Dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya. Semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Segenap ustazah, segenap hubabah, segenap syaraif, segenap pimpinan-pimpinan majelis ta'lim, pimpinan-pimpinan pondok pesantren, serta semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati dan dicintai Allah, disayangi dan disyafaati Nabi besar Muhammad. Ini adalah pembukaan majelis ta'lim kita kembali sesudah libur puasa dan Idul Fitri. Beberapa hari lagi kita juga akan memasuki hari raya, yaitu hari raya Arafah dan Idul Adha. Mudah-mudahan semua yang Allah SWT janjikan berhasil kita dapatkan insyaallah. Amin. Karenanya sepertinya saya tidak akan membahas dulu kitab kita, akan tetapi saya akan menyampaikan kepadamu teman-teman mengenai apa yang akan segera kita jelang atau apa yang sekarang kita sedang berada di dalamnya dari hari-hari mulia 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat ridho kepada kita sekalian insyaallah. Ada pelajaran banyak juga mengenai udhiyah. Ini yang akan saya bahas mumpung pas waktunya. Apa itu udhiyah? Kurban. Mungkin ada banyak di antaramu yang bertanya-tanya mengenai kurban, bagaimana mestinya, apa hukumnya, boleh nggak ikut makan dagingnya dan seterusnya. Dibaginya sebaiknya mentah atau matang, gitu ya. Kita akan bahas, karena bahas kurban berarti juga membahas akikah. Sekalian nanti saya akan bahas juga mengenai apa itu akikah, bagaimana seharusnya dilakukan, kapan sebaiknya dilakukan dan seterusnya. Untuk itu bahasan kita banyak nih mengenai Asyura, Arafah, Idul Adha, Udhiyah, akikah, dan 3 hari tasyrik. Kita akan awali dengan membaca niat belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hidha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigha'a mardatih wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah birahmatika ya arhamar rahimin. La hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa azwaji wa dhurriyyati wa ahli baiti wasallim wa jamil anbiya wal mursalin wa ulil koni ajmain wa nususan sayyidina al-muhajirin Ahmad bin Isa Fakil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi Sayyidil Habib Abdurrahman Asgaf Sayyidil Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidarus Fakhril Wujud Asy-Syaikh Bakar bin Salim Sahib Ratib Abdullah bin Al-Haddad wa Ahmad bin Zain Al-Habsyi wa Alim Al-Habsyi ثم إلى صاحب الكتاب الشيخ أبو شجاع الأسفهاني
وأصولهم وفروعهم ثم إلى الإمام الغزالي محمد بن محمد الغزالي الطوسي ثم إلى أرواحه ثم إلى أرواح القطب الرباني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين علماء عاملين فقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين سادات الصوفية المحققين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjahnya itu sendiri merupakan salah satu dari bulan yang dimuliakan Allah, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna iddatus syuhuri indallah 12 syahran mudkhalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sungguhnya jumlah bulan sepanjang tahun sejak Allah menciptakan langit dan bumi ada 12 bulan. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang mulia. Nabi menerangkan 4 bulan yang mulia ini thalatha sarad wahid fard. Kata Nabi 3 bulan berturut-turut, 1 bulan menyendiri. Fama sarad fadul qa'adah fadul hijjah Muharram. Yang nyambung, yang berketerusan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Bulan 11 yang kemarin, bulan 12 yang sekarang ini, sama tahun baru bulan Muharram. Ini 3 zaman akhir. Nah, untuk Allah tambah yaitu bulan Ramadan. Ini hadiah khusus buat umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, teman-teman saudara sekalian, kemuliaannya dari sejak zaman dulu. Banyak ya, masa belum terutus sebagai rasul, mereka kalau datang 4 bulan mulia ini berhenti perang, menghormati bulan ini. Jadi kita nih sekarang yaitu bulan malam-malam yang mulia yang disebut Allah secara khusus yaitu 10 malam demi 10 malam, katanya Nabi Muhammad, kata Allah SWT dalam Al-Quran, 10 malam. 10 malam mana nih? Para ulama mengatakan hari pertama, 10 malam pertama dari bulan Dzulhijjah yang sekarang kita sedang ada di dalamnya, ada di bulan mulia, tanggal mulia, ada di hari-hari mulia. Saudara sekalian yang saya muliakan, kemudian yaitu hari Arafah. Saya jamil ulama Arafah. Ulama bersepakat bahwa hari paling mulia sepanjang tahun itu adalah
sepanjang tahun. Kan kita datengin ini. Ada di hari mulia maka mengajukan diri sehingga mendapat di luar tidak mengajukan diri untuk mendapat. Saya kering aja nih. Ya kamu nggak ajukan, kamu bisa merasakan hujannya. Demikian ya, ini bisa terasa mulianya dan bisa benar-benar bermanfaat jika kamu mengajukan diri untuk mendapatkan kemuliaannya. Namanya ta'arud itu mengaju-ngajukan diri, melakukan sesuatu hal sehingga kamu mendapatkan kemuliaan dari yang Allah janjikan tersebut, sebagaimana hadisnya Nabi Muhammad SAW, itu Allah punya waktu-waktu yang begitu mulia, Allah punya hadiah. Kalian harus mengajukan diri untuk bisa mendapatkannya. Mau pas kan harus ada yang kita kerjain, ngirimin apa gitu kan, ngirimin botol-botol apa gitu, dapat. Demikian pula dengan hadiah. Kalau kamu nggak mengajukan diri, ya makanya mesti ngajuin diri. Saya doakan mudah-mudahan demen amin aja. Mudah-mudahan kita ke tanah suci untuk melakukan kita di Madinah Asy-Syarifah insyaallah. Marat wa karat sininan ba'da sinin birahmatika ya arhamar rahimin. Tiap tahun insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian saya muliakan. Nah, tapi kan kita nggak pergi nih, kayaknya modelannya yang hadir di sini nggak berangkat haji tahun ini ya. Loh siapa tahu lagi nungguin visa, masih ada 2 hari lagi nih. Tapi kelihatannya enggak nih. Saudaraku sekalian, ibadah paling afdolnya haji. Kalau kita enggak melaksanakan itu, ada ibadah-ibadah lain yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah dengan memperbanyak zikir yang nanti akan kita baca bersama insyaallah ya. Nanti di akhir kajian aja kita akan baca bersama zikiran yang La ilaha illallah dadalla yaliudur. Udah dibaca belum? Di sini maksudnya? Belum. Ya. Ada yang bilang udah di rumah maksudnya dia. Saya nggak nanya kalau di rumahmu mah. Baik, saudaraku sekalian saya muliakan. Nah itu ya. Jadi memperbanyak zikir. Memperbanyak puasa. Kalau yang bisa puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 bagus. Kalau enggak puasa 9 hari, sekurangnya kita bisa puasa 3 hari. 3 hari.
Nah 3 harinya nih saya liatin, untuk di Indonesia Lebaran jatuhnya hari Kamis. Bukan besok kan, ntar masih minggu depan. Lebarannya hari Kamis, artinya kita puasa Arafah hari Rabu, kita puasa hari Tarwiyah hari Selasa, sebelumnya hari Senin kita puasa sunnah hari Senin. Jadi Senin kita niat puasa, nawaitu shauma ghadin an sunnati yaumil itsnin wa an sunnatil ashhuril hurum lillahi ta'ala. Saya niat puasa ya Allah besok hari Senin sama muasain bulan mulia. Karena bulan mulia ini bulan yang bagus buat dipuasain. Hari tarwiyahnya kita niatin nawaitu shauma ghadin an sunnati yaumit tarwiyah wa an sunnatil ashhuril hurum wa an sunnati yaumin minal ashhuril hurum. Gitu ya. Ya Allah saya niat besok puasa tarwiyah sama puasain bulan-bulan yang mulia. Esoknya lagi nawaitu shauma ghadin an sunnati yaumi arafah wa an sunnatil ashhuril hurum. Gitu ya. Saya niat puasa besok hari buat puasain hari Arafah sama puasain bulan-bulan yang mulia. Ini buat yang hutang puasa Ramadan kemarin udah lunas. Udah apa belum? Baru juga Ramadannya Ustazah, belum lunas setelah kita. Nah buat yang belum lunas gimana puasanya? Puasain juga. Niatin yang nomor satunya bayar hutang. Jadi nawaitu shauma ghadin an qada'i fardhi syahri Ramadan wa an sunnati yaumil itsnin wa ashhuril hurum. Gitu ya. Besokannya lagi nawaitu shauma ghadin an qada'i fardhi syahri Ramadan wa an sunnati yaumi arafah wal ashhuril hurum. Besokannya lagi gitu juga. Nawaitu shauma ghadin an qada'i fardhi syahri Ramadan wa an sunnati yaum arafah wa an sunnatil ashhuril hurum. Jelas? Jelas enggak nih? Ya Allah besok saya niat puasa qada Ramadan. Saya kemarin sama niat puasa hari Senin, sama niat puasa bulan mulia, gitu kan? Besokannya lagi, ya Allah saya niat puasa besok qada Ramadan sama sunnah hari tarwiyah sama sunnah bulan mulia. Besokannya lagi, ya Allah saya niat qada puasa Ramadan sama niat puasa hari Arafah dan niat puasa bulan mulia, gitu. Boleh tuh Ustazah? Ya, bismillah. Ada khilaf di antara ulama. Akan tetapi kita memilih pendapat yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi ridwanullah, di mana beliau menyampaikan bahwasanya kalau ada orang punya puasa wajib qada dijatuhkan pada waktu-waktu yang disunahkan untuk berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala puasa sunnahnya juga kalau dia niat. Nah, mudah-mudahan aja nih, jadi kita bisa kebayar hutang puasa kita juga dan juga mendapatkan pahala puasa sunnah. Jadi buat siapapun yang pada punya hutang dan nggak bisa bayarnya berketerusan gitu ya, atau misalnya lebih mudah bayarnya dicicil, ambillah waktu-waktu yang memang disunahkan untuk puasa, seenggaknya Senin Kemis. Jadi kamu puasa wajibnya kebayar, puasa sunnahnya juga mudah-mudahan dapet, gitu. Jelas? Baik, teman-teman sekalian saya muliakan. Nah kalau tanggal 10-nya haram puasa, sebab itu adalah hari raya.
Hari raya Idul Adha nggak boleh puasa. Demikian pula dengan hari raya Idul Fitri. Demikian pula dengan kita diharamkan puasa 3 hari sesudahnya. Ya, tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah itu namanya hari tasyrik. Kita hukumnya haram berpuasa. Kata Nabi Muhammad alaihi wasallam, ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari-hari tasyrik adalah hari-hari kalian makan, hari-hari kalian minum. Jangan sampai makan gak minum terkeseretan. Hari-hari kalian makan, hari-hari kalian minum, dan hari-hari kalian zikrullah, memperbanyak mengingat Allah, memperbanyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya karena haram puasa, kita disunnahkan untuk kurban. Gitu. Allah memang Maha bertanggung jawab, teman-teman. Pada hari raya Idul Fitri haram puasa. Allah berikan zakat fitrah. Jadi nggak ada orang nggak bisa makan di hari raya Idul Fitri. Nggak ada yang bilang, ya Allah kita nggak boleh puasa, tapi gimana dong dengan saya yang nggak punya makanan? Nah itu, Allah wajibkan zakat fitrah pada hari raya Idul Fitri, sehingga semua orang pada bisa makan pada hari tersebut. Bahkan yang miskin banget, yang ampe nggak bisa makan, kalau dia mendapatkan banyak zakat fitrah dari mana-mana, sampai zakat fitrahnya itu, berasnya itu cukup untuk makanan dia dan seluruh keluarga pada hari raya Idul Fitri tersebut, hingga malamnya masih lebih berasnya buat besok, buat lusa, buat minggu depan, itu diwajibkan untuk bayar zakat fitrah juga. Jadi zakat fitrah tuh kayak hampir semua orang wajib mengeluarkannya gitu. Tuh Allah tuh Maha bertanggung jawab. Hari raya Idul Fitri gak boleh ada yang gak bisa makan. Karena memang Allah wajibkan pada hari tersebut untuk bayar zakat fitrah. Makanya zakat fitrah tuh harus berupa beras kalau di negeri kita. Kalau negeri yang makannya gandum, harus berupa gandum gitu. Teman-teman saya sekalian, zakat fitrah tuh jangan berupa uang ya. Walaupun ada pendapat Imam Abu Hanifah yang menyatakan boleh dengan uang, tapi menurut Imam Syafi'i nggak boleh berupa uang, apalagi pulsa, apalagi kuota. Kamu belum bayar zakat fitrah, udah saya kirimin kamu pulsa. Itu zakat fitrah saya nggak kena. Zakat fitrah nggak boleh berupa yang lain-lain, harus berupa makanan pokok dan harus seukuran arba'atu amdad, 4 mud atau 4 cawukan tangan dari tangannya baginda kita Nabi besar Muhammad. Dan itu ukurannya sekitar 6 ons beras. Hampir seliter, nggak nyampe tapi. Hampir seliter. Karenanya zakat fitrah itu terdiri dari 2,5 kilogram beras. Ya, seukuran segitu tuh. Kalau ada orang, saya kan orang kaya, masa zakat fitrah saya cuma 2,5 kilo. 2,5 kintal lah. Misal gitu ya. Nah itu malah nggak keterima sebagai zakat fitrah teman-teman. Nggak terima. Keterimanya malah sebagai sedekah. Kamu zakat fitrah aja 2,5 kilo, udah mau kaya kayak mau miskin, mau punya pulau, mau punya pesawat terbang pribadi, udah pokoknya 2,5 kilo dah. Kalau kamu mau lebihin sebagai sedekah. Ikut aturan yang diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat baginda kita Nabi besar Muhammad. Jangan sok ngide-ngide sama agama ini.
Jangan sok-sok ikut-ikutan mikir sama agama ini. Udah kelar diatur. Jangan sok-sokan. Itu kan 2,5 kilo buat orang yang nggak mampu kali. Kalau buat kita yang mampu mah nggak segitu. Udah nggak pakai. Kamu pikir sahabat dulu nggak ada yang kaya apa? Sahabat juga banyak yang kaya. Tapi semuanya ikut aturan. Diatur sama Nabi Muhammad SAW. Diambil gandum sama Nabi. Dicawuk sama Nabi Muhammad SAW. Diginiin bahasanya apa nih? Dicawuk betul ya? Diraup. Agak enak deh ya diraup. Diserok. Malah gak enak lagi pakai serokan ntar. Iya, diraup deh ya. Sama Nabi Muhammad diraup nih. 4 kali raupan. Zakat fitrah kata Nabi Muhammad, hakada. Diambil lagi gandum Nabi. Wahakada. Diambil lagi sama Nabi. Wahakada. Diambil lagi sama Nabi. Wahakada. Apakah sesudah Nabi Muhammad mengatakan seperti itu, bisa-bisanya kamu ngide-ngide, punya pemikiran sendiri, beropini dengan mengatakan bahwa zakat fitrah tuh mestinya nggak segitu? Kamu siapa? Ada sahibus syariah yang sudah mensyariatkan aturan-aturan dalam agama kita. Malana illa an naqul sami'na wa ata'na. Ini yang kayak beginian nih perlu ditegaskan teman-teman. Karena saya pernah baca. Ada seorang ustadz, kiai gitu kan, nyampein di mimbar-mimbar. Zakat fitrah kok 2,5 kilo. Ya itu mah buat orang yang gak mampu. Kalau mampu 2,5 kintal. Katanya gitu. Panas telinga saya dengarnya. Yuk bismillah. Kita jalankan syariat agama dengan sami'na. Baik, teman-teman sekalian, zakat fitrah Allah Subhanahu wa taala perintahkan pada hari Idul Fitri. Makanya orang kalau lewatin zakat fitrahnya sampai sore hari Idul Fitri itu zakat fitrahnya hukumnya haram. Sampai ketemu maghrib. Kalau siang habis selesai sholat baru dibayarkan zakat fitrahnya, hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Zakat fitrah dibayarkan sebelum berangkat sholat id atau dari malam hari raya. Gitu. Karena memang pada hari raya Idul Fitri Allah Subhanahu wa taala mengharamkan orang buat puasa. Demikian pula dengan nih hari lebaran Idul Adha sama 3 hari tasyrik diharamkan buat puasa. Karena Allah hendak menjamu hamba-hambanya dengan daging, namanya daging kurban. Karenanya teman-teman sekalian, tidak diperkenankan daging kurban dibagikan selepas hari tasyrik. Kalau dimakannya habis hari tasyrik, kamu simpen dalam kulkas nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kamu dapat nih kurban, kamu simpen dalam kulkas. Karena hari-hari ini banyak diundang temen nyate, misalnya gitu. Tardah, saya makannya minggu depan, saya masaknya minggu depan. Nggak apa-apa teman-teman saya sekalian. Tapi dibaginya kurban itu selepas tanggal 13, itu keluar dari maksud, dari hikmahnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kurban. Kurban itu tujuannya menjamu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala pada hari raya Idul Adha dan 3 hari tasyrik yang diharamkan buat puasa. Jadi kamu kalau kurban kan dibagi-bagikan tuh kambingnya. Ustazah boleh nggak kalau misalnya saya kurban tapi buat makan sendiri aja? 3 kilo digulai, 5 kilo bikin rendang, 5 kilonya dibuat abon. Sempet-sempetnya daging kurban buat abon. Kalau yang kayak beginian boleh nggak nih Ustazah? Boleh aja sih, bicara boleh tapi pelit.
bin bakhil, bin afrit, bin kikir. Ada orang kurban buat dirinya sendiri dan keluarganya gitu. Aneh-aneh. Teman-teman sekalian saya muliakan, daging kurban itu ibadahnya ada pada penyembelihan hewan kurbannya. Masalah dagingnya dibagi-bagikan, itu ada pahala yang lain lagi. Karenanya daging kurban tuh nggak wajib diberikan kepada orang miskin. Sunnahnya malah sepertiga buat orang miskin, gitu ya. Sepertiga aja buat orang miskin. Sepertiganya lagi buat kerabat, tetangga, teman, gitu. Yang sepertiganya. Nah sepertiganya lagi buat keluarga kita sendiri. Gitu. Itu pembagian daging kurban bagi sepertigaan. Sepertiga buat diri sendiri, keluarga maksudnya, ya. Jangan lebih dari sepertiga, sunnahnya. Jangan lebih dari sepertiga. Kita ngambilnya tuh jangan lebih dari sepertiga. Misalnya kambingnya beratnya 15 kilo, ya berarti kamu ngambil dagingnya jangan lebih dari 5 kilo. Gitu ya. Yang 5 kilo sisanya bagikan kepada fakir miskin, yang 5 kilonya lagi bagikan kepada tetangga-tetanggamu, yang bahkan orang non muslim sekalipun gak apa-apa. Itu daging kurban. Jelas? Teman-teman sekalian saya muliakan, waktunya karena memang daging kurban ini adalah jamuan dari Allah. Dan bagi siapapun yang menerima daging kurban, karena ianya jamuan dari Allah, jangan ditolak. Sekaya apapun kamu dapat daging kurban, terima. Jelas? Jangan salah paham nih ya. Kalau kamu dapat daging kurban, semampu apapun dirimu silahkan terima. Orang nolak daging kurban tuh sombong teman-teman. Dan Allah itu kalau memberi sesuatu kemudian ditolak, Allah bisa marah. Dalam pepatah Arab tuh man u'tiya faradda sa'ala walam yu'ta. Saya enggak yakin ini ucapan ulama kah atau pepatah Arab ataukah hadis Nabi Muhammad, wallahu a'lam. Jadi saya akan menyampaikannya sebagai ya ucapan ulama begitu ya. Karena saya pernah dengerin dari Sayyidil Habib Umar bin Hafid, man u'tiya farada sa'ala walam yu'ta. Siapa yang diberi kemudian dia tolak, satu waktu akan datang masanya dia minta dan dia tidak diberi. Jangan tolak pemberian orang, termasuk daging kurban. Tapi saya tuh Ustazah, masalahnya bukan saya tolak, kesianan sama orang-orang lain kan yang susah-susah banyak. Kalau saya nih kan ya bisa lah kebeli gitu daging kurban. Jadi saya bukan nolak, sombong juga enggak Ustazah. Ya terima dulu aja, nanti kamu baru kasihin sama orang lain gak apa-apa. Jangan sampai pas ini ada kiriman dari masjid, apa nih daging kurban, sembarangan. Enggak lihat mobil saya jejeran di garasi. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, nah itu enggak boleh nolak pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh kurban tuh jamuan dari Allah. Kalau dikasih terima. Apakah harus dimakan? Belum tentu. Belum tentu, maksudnya enggak wajib. Enggak wajib dimakan. Kamu boleh kasihin sama orang lain, boleh. Nih ya, saya ini kan belajarnya detil, makanya saya tahu hukum juga secara detil. Teman-teman, daging kurban itu kalau diterima sama orang mampu, hukumnya itu sebagai ibahah. Tapi kalau diterima sama orang nggak mampu, sekali lagi nih ya, kalau diterima sama orang mampu hukumnya ibahah. Kalau diterima sama orang yang nggak mampu hukumnya tamlik. Apa bedanya Ustazah? Dengerin saya.
Ibahah itu tidak boleh dijual. Kamu boleh makan atau kamu boleh kasihkan kepada orang lain yang gak mampu. Tapi tidak boleh kamu jual. Ada orang nerima kurban dijual? Kalau dia orang kaya gak boleh. Ya, jelas ya. Kalau dia orang mampu gak boleh. Nerima kurban dijual lagi tuh gak boleh. Hati-hati nih ibu-ibu yang suka kayak lumayanan gitu. Dapat daging kurban dari masjid sana dia ngitung harga daging sekarang berapa ya? 130.000, lumayan nih. 5 kilo. 5 dikali 130.000. 5 kali 130. 650.000. Kebeli nih baju 1, kerudung 2. Saudara sekalian saya muliakan, nggak boleh. Kalau kamu orang yang mampu nggak boleh. Kecuali kalau kamu orang nggak mampu. Kalau kamu orang nggak mampu, ustazah ukuran mampu nggak mampu ukurannya dari mana? Ya dari dirimu sendiri. Kamu lihat kamu mampu nggak gitu. Kamu butuh nggak, perlu nggak gitu. Saudara sekalian, kalau kamu ngerasa misalnya gitu ya, dapat daging kurban 5 kilo. Biasanya berapa sih dibaginya? 5 kilo? 2 kilo? Sekilo? Beda-beda. Sekiloan? Oke. Ya udah. Lama nih urusannya nih. Terserah kampung-kampungnya masing-masing ya kan. Ada yang mungkin 2 kiloan gitu. Misalnya nih ada orang nih dapat daging kambing 2 kilo. Dapat daging sapi sekilo ada 3 kilo dari 3 masjid nih yang beda-beda. Misalnya dapat lagi ada daging sapi lagi dari rumah sebelah misalnya tetangga ya kan. Semuanya jadinya ada berapa tuh? 7 kilo. Kagak punya beras. Dia orang sangat gak mampu misalnya gitu kan. Buat bayar sekolah anak gak ada. Gimana nih punyanya cuman daging kurban. Bolehkah kami jual? Boleh. Boleh. Kamu gak mampu silahkan. Buat bayar listrik ustazah, jual deh. Jual. Jelas hukumnya? Nah. Karena dia adalah jamuan dari Allah untuk hari-hari yang diharamkan berpuasa 4 hari. Hari lebaran tanggal 10, tanggal 11, 12, 13 hari tasyrik. Tidak diperbolehkan kurban sebelum orang pulang dari masjid. Ya, dari sholat Idul Adha. Nggak boleh tuh, belum masuk waktunya kurban atau sesudah tenggelam matahari hari ketiga tasyrik. Bahkan sebaiknya kurbanmu itu sudah harus terpotong asar paling terakhir hari ketiga tasyrik. Kenapa gitu? Karena kamu wajib membagi-baginya sebelum maghrib. Sebelum maghrib tuh harus selesai dibagi gitu. Dimakannya ya mungkin malamnya atau apa besoknya terserah. Tapi pokoknya hari-hari tasyrik tuh semua kurban tuh udah harus terkeluarkan. Sebab tujuan kurban sekali lagi memastikan bahwa orang di hari-hari Idul Adha itu pada bisa makan dengan daging yang dibagikan saat kurban. Saya harus tekankan hal ini teman-teman. Dilarang bagi kurban sesudah lepas hari tasyrik. Ya. Kenapa begitu? Karena saya pernah baca iklan gede banget di Jakarta. Di Jakarta. Bahkan beberapa baliho gitu. Saya bacanya ya ampun, nih orang memang perlu banget belajar fikih. Biar ngerti syariat, enggak ngide-ngide.
nggak beropini sendiri-sendiri orang. Saya baca iklannya bunyinya kayak begini nih. Kurbanmu dibagi sepanjang tahun. Gambarnya kaleng-kaleng daging. Daging dikalengkan. Namanya kornet. Pernah lihat iklannya? Beberapa tahun yang lalu. Dagingmu atau kurbanmu dibagi sepanjang tahun. Sekarang ada juga. Innalillahi. Siapa yang masang tuh ya? Kasih tahu tuh. Itu jatuhnya bukan kurban. Jadi kalau ada orang kurban, dagingnya itu dibikin jadi kornet, dibagi kepada orang kena bencana alam. Nah, orang kena bencana alam kan kapan-kapan waktu aja. Ya kan? Bulan depan, bulan depannya lagi, bulan depannya lagi. Jadi daging kurbanmu itu dibagi sepanjang tahun. Jatuhnya bukan kurban. Jatuhnya hanya sebagai sedekah, teman-teman sekalian. Sebab sekali lagi tujuan kurban adalah memastikan, Allah tuh mau memastikan bahwa hari di mana diharamkannya berpuasa, semua hamba-hambanya Allah pada bisa makan daging kurban. Begitu. Ustazah, saya emang gak suka daging. Ya itu masalah kamu. Derita lo itu mah. Enak kok gak suka. Kalau saya sih cukup pemahaman bahwa saya akan makan daging. Karena saya tahu Nabi Muhammad tidak pernah menolak daging. Nabi jarang-jarang bisa makan daging. Bukan karena beliau gak suka. Akan tetapi beliau tidak selalu punya. Tidak selalu dapat. Daging tuh di mana waktu aja, kapan waktu aja selalu jadi makanan mewah. Sampai zaman sekarang juga kan. Nabi gak selalu punya, gak selalu berkesempatan untuk makan daging. Akan tetapi Nabi Muhammad bilang, daging, sandaran, susu itu adalah yang tidak boleh ditolak. Daging, sandaran, susu. Sandaran maksudnya gimana? Ya kalau kamu dikasih sandaran, dipakai gitu kayak saya nih sekarang. Kasih sandaran saya pakai teman-teman. Gitu ya. Kalau dipersilakan ada sandaran ya sandaran. Kalau nggak dikasih sandaran jangan nyender ke belakangnya tuh. Jangan ditolak, maaf. Kita tidak boleh bersandar kecuali kepada Allah. Jadi daging salah satu dari yang nggak boleh ditolak. Dipotong pada hari Idul Adha dari habis selesai sholat Id. Makanya hari raya Idul Adha tuh sunnahnya mengawalkan waktu sholat. Jadi waktu duha awal. Kalau Idul Fitri sunnahnya malah agak disiangin. Meskipun kayaknya masjid-masjid kita sama aja ya. Nggak Idul Fitri, nggak Idul Adha. Buru-buru aja mau sholat. Soalnya habis itu banyak urusan. Mau ngambilin angpau. Kalau hari raya Idul Fitri ya. Teman-teman sekalian, nah itu sunnahnya kalau Idul Adha nih dicepetin sholatnya untuk mengawalkan waktunya potong kurban. Kalau Idul Fitri sunnahnya agak disiangin untuk memperpanjang waktunya takbir. Takbir mursal. Takbir yang memang disunnahkan kapan waktu aja gitu. Di malam hari raya Idul Fitri sama pagi harinya. Ya. Nah itu begitu habis selesai sholat, udah gak sunnah lagi takbiran Idul Fitri. Kalau Idul Adha itu juga gak sunnah lagi takbiran, akan tetapi setiap habis selesai sholat disunnahkan bertakbir, namanya takbir muqayyad, takbir yang berkaitan dengan waktu-waktu sholat, hanya sesudah mengerjakan sholat. Nah, kita takbiran dulu gitu kan. Sampai asar hari ketiga tasyrik. Takbirannya
dari mulai asar hari Arafah, bahkan ada yang mengatakan subuh hari Arafah, gitu ya. Tapi biar aman, asar hari Arafah itu udah sunnah takbiran, maghrib, isya, subuh terus sampai besoknya, sampai asar hari ketiga tasyrik, tanggal 13 itu kita disunnahkan untuk mengumandangkan takbir. Saudara sekalian saya muliakan, apa hukumnya kurban? Ini karena emang udah bahas kurban, kita bahas kurban dulu nih. Teman-teman sekalian saya muliakan, apa hukumnya kurban? Kurban itu hukumnya sunnah alal kifayah. Apa maksudnya sunnah alal kifayah? Gini, kalau dalam sebuah rumah ada bapak kerja, istri nggak kerja dan nggak punya uang sendiri, uangnya yang dikasih sama suami, sama anak-anak yang semuanya belum kerja, masih sekolah, masih dalam tanggungan orang tua. Itu kurbannya cukup satu. Cukup satu, diniatin keluarganya fulan. Gitu udah. Diniatin si bapak itu dan keluarganya. Dapat semua pahalanya insya Allah. Gitu ya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, bukan berarti nih bapak tahun ini kurban dinamain adek ya. Nggak perlu kayak gitu. Tahun ini saya potong kambing niatnya buat kamu nih, kata suaminya. Nggak perlu kayak gitu. Nggak perlu. Kurbannya bapak ini, kurbannya istri, kurbannya anak-anak juga. Selagi anak-anak itu dalam tanggungan orang tuanya. Berbeda dengan kalau istri kerja dan punya uang sendiri, gitu ya. Atau dia sih nggak kerja, tapi warisannya dong dari orang tuanya. Atau dia punya ATM ketok, tiap tanggal 1 ngetok rumah, punya kontrakan 15 pintu, ternyata pintunya doang. Itu kalau misalnya begitu tuh, dia punya uang sendiri gitu, dia disunahkan buat kurban. Si istri itu jangan pakai minta duit suami. Gitu kan, saya mau kurban nih, Pak, bayarin Pak. Nggak bisa begitu ya, kecuali kalau suaminya memang ngasih ya. Kalau suaminya memang ngasih ya itu urusan suaminya deh. Tapi maksudnya dia disunahkan buat kurban pakai duitnya dia sendiri. Dan Bu, kalau kamu punya uang, seindah-indah kurban adalah dengan uangmu sendiri. Gak usah minta sama suami, gak usah bilang sama suami, Bang, sapi boleh buat 7 loh Bang. Kamu sekalian saya ya Bang ya, nama doang, nama masukin nama. Gak usah, kamu punya uang, kurbanlah dengan uangmu sendiri. Berkah teman-teman, gak bakalan nyesel, gak bakalan rugi. Kasih tahu saya kalau kamu misalnya nih maksain kurban tahun ini, tahun depannya kamu susah, bilang sama saya. Sebab biasanya kalau udah belajar kurban tahun ini, rada-rada maksain tapi sebenarnya ada. Cuman jadinya nggak bisa beli kerudung baru, nggak bisa beli sepatu baru, nggak bisa beli tas baru, misalnya gitu ya. Nah, kamu keluarkan tuh, walaupun dengan agak berat hati, bismillah kamu keluarkan buat kurban. Tahun depan insya Allah diberi kemudahan Allah untuk bisa kurban dengan leluasa. Gitu, saya nggak lagi doa, saya lagi bilang. Kalau anak juga gitu, anak kamu kalau udah mulai nih bisa kerja, menghasilkan sendiri dan penghasilannya lebih untuk dia bayar atau untuk dia beli kurban gitu ya. Nah tuh, minta dia juga untuk, nak, bismillah nak, rezeki kamu nih kan semuanya dari Allah loh nak. Allah minta kamu buat beli kurban, buat potong kurban. Bismillah, kalau kamu udah mampu bismillah nak, insya Allah nak.
Mudah-mudahan Allah pasti bakalan ganti dengan yang lebih baik. Dan bayaran dari Allah tuh enak, Bu. Allah tuh kalau ngebayar enak. Orang mal kalau ngebayar nih paling banyak. Istilah kata dibungain gitu ya. Kalau kita ngutangin tuh. Misalnya nih orang paling baik aja dah. Paling banyak misalnya tambahin 20%, 30% gitu. Kita utangin 1 juta dibayar misalnya gitu. Nih saya bayar 1 juta utang saya, sama saya tambahin nih sebagai hadiah dari saya 300.000, 400.000 misalnya gitu. Ada nggak orang di sini nih? Nih ya saya kan utang 1 juta nih, saya tambahin ya jadi 10 juta. Pernah ada begitu? Allah tuh begitu dan itu minimal. Allah begitu dan itu minimal. Innal hasanah bi asyri amthaliha. Sesungguhnya kebaikan itu minimal dibayar Allah dengan 10 kali lipatnya. Minimal. Gimana kalau maksimal? Makanya jangan berat buat mengeluarkan harta di jalan Allah. Karena bayaran dari Allah, balasan dari Allah di luar nalar manusia. Dan saya sih ya lebih tertarik sama balasan-balasan yang tidak berupa uang. Kalau keluarkan sesuatu di jalan Allah berupa uang, saya lebih tertarik dibayar sama Allah dengan sesuatu yang tidak berupa uang. Karena kalau uang tuh ada ATM-nya, ada banknya, ada tokonya. Kan begitu? Akan tetapi kalau berkah, kesehatan, anak-anak yang jadi soleh-solehah, suami yang begitu sayang kepada istrinya, dan kamu adalah istrinya misalnya gitu, belinya di mana? Betul gak? Teman-teman saya sekalian, kamu gak bisa pergi ke dokter gitu, atau pergi ke apotik sambil bilang, obat dong 1 strip. Buat apa? Buat sakit hati. Begat mengobati rasa kecewa saya karena suami pergi dari rumah. Bisa begitu? Nggak bisa. Teman-teman saya sekalian, kita nggak bisa beli obat kemudian kita bilang biar anak soleh-solehah. Suplemen dong biar anak soleh-solehah. Nggak ada. Nggak ada tokonya, nggak ada obatnya teman-teman saya sekalian. Nggak bisa ngambil dari mana-mana. Ngambilnya dari yang satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu seringkali Allah berikan sebagai balasan atas sedekah yang kita keluarkan, atas harta yang kita jadikan lillahi ta'ala dalam karena Allah, fisabilillah dalam jalan Allah. Fillah walillah, dalam jalan Allah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak akan rugi. Selain daripada itu, selain daripada gak rugi kalau kamu kurban, teman-teman saya sekalian, kurban itu juga jadi penggugur dosa. Penggugur dosa. Nabi Muhammad mengatakan kepada Sayyidah Fatimah, ya Fatimah, ashhidi laki udhiyatik. Wahai Fatimah, saksikanlah saat hewan kurbanmu dipotong. Dengan kepalanya diampuni dosa kepalamu, dengan rambutnya diampuni dosa rambutmu, dengan tangan kakinya diampuni dosa tangan kakimu, dengan kulitnya diampuni dosa kulitmu, dengan seluruh badannya diampuni dosa seluruh badanmu. Kurban, gitu ya, ngampunin dosa. Makanya kita nih yang badannya gede, jangan nyari kurban yang kecil. Dosanya banyak, badannya gede, kurbannya 10 kilo, kambing kecil banget. Ya Allah, ayo bismillah. Teman-teman sekalian, emang gak boleh Ustaz? Ya boleh aja, cuman rada kurang pas gitu kan ya, dosanya banyak ya, kambingnya juga yang rada lumayan lah gitu. Teman-teman saya sekalian, berarti Ustazah wajib ya nyaksiin pemotongan hewan kurban? Enggak wajib. Sunnah, iya.
jika tidak membuatmu jadi kena dosa. Maksudnya gimana? Kalau dengan kamu mengerjakan sunnah, melihat saat hewan kurbanmu dipotong, membuat kamu desek-desekan sama laki-laki, ngelihat hewan kurban dipotong hukumnya sunnah, desek-desekan sama laki-laki hukumnya haram. Apalagi ulala tahu, saya tuh nggak bisa loh ngelihat kurban, ngelihat darah. Tapi kan katanya ini ya sunnahnya ya. Ya udah dah. Mana desek-desekan sama laki-laki habis ngelihat kurban potong darah, pingsan. Akhirnya malah digotong sama laki-laki. Masya Allah. Itu dosanya jadi berapa banyak tuh kan. Udah nggak usah ikut-ikutan lihat. Enggak wajib teman-teman. Artinya bahwa kalau kurbanmu itu dipotong di tempat yang jauh darimu, ya udah, nggak apa-apa juga. Karena memang nggak lihat bukan berarti nggak sah, gitu kan? Nggak apa-apa. Yang penting jadi hewan kurban dan dipotong, begitu. Dulu almarhumah Hubabah Maryam suka titipin saya kurban untuk dipotongkan di daerah kami sana di Indramayu. Artinya bahwa beliau tidak melihat kan hewan kurbannya saat dipotong gitu ya. Nggak jadi masalah dan tidak mengurangi kefadilahan kurban itu sendiri. Malah dapat fadilah yang lain. Karena waktu saya tanya Hubabah kenapa Hubabah nitipin kurban ke tempat saya. Kata beliau, Halimah, di tempat kamu kan di kampung kan ya, di Indramayu gitu. Kamu bisa bagi-bagiin nak kepada orang-orang yang memang jarang-jarang makan daging, nerimanya seneng. Kalau di tempat kami nih kambing keleleran. Maksudnya daging kambing banyak banget gitu. Orang udah gak seneng lagi nerima daging karena memang hari-hari mereka memang sudah makan daging. Jadi dapat pahala yang lebih menyenangkan orang-orang fuqara masakin, gitu kan? Nah, nyenengin orang pahalanya besar gitu. Itu yang mungkin lebih dicari lagi sama Hubabah gitu ya. Saudara sekalian saya muliakan, itu hukumnya kurban. Namanya sunnah alal kifayah. Sunnah alal kifayah, kayak fardu alal kifayah, kan fardu kifayah tuh. Gitu ya. Kalau udah ngerjain satu yang lain kan gugur dosa. Demikian pula dengan sunnah alal kifayah, kalau udah satu bapak gitu ngeluarin kurban tersebut, maka yang lain gugur kesunahannya, kecuali jika dia juga punya uang sendiri, punya penghasilan sendiri seperti yang sudah saya sampaikan. Jadi nggak usah tuh kurbanin misalnya gitu ya, buat anak yang masih kecil, buat anak umur 4 tahun, ini kurban atas nama anak saya umur 6 tahun, dia bahkan belum punya dosa. Yang diutamakan adalah kita-kita yang sudah dewasa, yang sudah pada punya dosa ini. Karena kurban itu sekali lagi adalah untuk menggugurkan dosa. Begitu teman-teman sedikit sekalian. Nah, ada yang nanya sama saya kayak gini nih, Ustazah, kalau misalnya nih saya kurban, saya niatkan buat ibu saya udah meninggal, gimana Ustazah? Boleh kalau kamu sudah mengeluarkan kurban kamu sendiri. Kalau kamu kurban 2 ekor kambing, yang satu buat kamu, yang satu buat ibu kamu, itu boleh gitu. Ibu kamu udah meninggal, gitu kan? Tapi ibu kamu masih hidup juga boleh. Tapi ibu kamu yang niatin, Mah, ini mah saya kasih kambing buat mama. Mama kurban ya mah tahun ini, gitu ya. Nah itu boleh juga gitu. Tapi kalau kamu punya satu, sebaiknya niatkan diri kamu sendiri. Kenapa? Karena ini urusannya mendosa. Dosa kamu kan juga banyak. Iya kan? Niatin buat diri kamu teman-teman sekalian. Nah lain kalau kamu potong sapi misalnya gitu. Sapi kan bisa untuk 7 tuh. Bisa untuk ber7. Niatin buat suami nih misalnya gitu ya. Potong 1 ekor sapi gitu. Buat suami, buat istri, buat anak yang udah balik gitu kan. Misalnya gitu. Ada 2 orang nih udah balik nih, udah pada punya dosa kan kalau udah balik gitu ya. Ada 2 orang misalnya gitu. Berarti kan ada 4 tuh.
Siapa lagi ya kita niatin ya, kan bisa boleh 7. Ya udah deh, ibu saya udah meninggal, misalnya gitu, bapak udah meninggal juga, misalnya gitu, bapak mertua gitu kan. Nah tuh, dan niatin seperti itu silahkan aja gitu. Tapi jangan melewatkan kurban dari diri sendiri dulu gitu. Ini tuh kayak urusan make masker di pesawat itu loh. Kalau terjadi apa-apa, make buat diri sendiri dulu, baru kemudian makein anak atau makein orang-orang yang lain. Kan begitu? Gitu ya. Jelas ya? Insya Allah. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, kemudian daging kurban itu sunnahnya dibagi mentah. Sunnahnya dibagi mentah. Berbeda dengan daging akekah. Kalau akekah sunnahnya dibagi matang. Akekah sunnahnya dibagi matang, masak yang agak manis. Kalau itu mengakekahkan anak kecil, ya, emang orang gede bisa diakekahkan Ustazah. Nah teman-teman, kalau akekah itu masuknya dari hari lahir. Jadi begitu lahir tuh sunnah diakekahkan. Kalau belum lahir belum sunnah. Saya sekalian akekah deh ini, Idul Adha nih. Anaknya mana? Masih 8 bulan. 8 bulan lahir? Enggak, 8 bulan dalam kandungan. Enggak kena tuh, enggak boleh. Jadi udah lahir dulu baru sunnah diakekahkan. Begitu lahir aja udah sunnah diakekahkan. Tapi bagusnya hari ke-7 kelahiran. Hari ke-7 kelahiran. Apa tuh hari ke-7 kelahiran? Jadi kalau hari lahirnya hari Senin, akekahnya hari Minggu. Bukan seminggu habis lahir, bukan. Tapi hari ke-7 kelahiran. Hari ke-7 kelahiran tuh kalau lahir Senin. Senin hari pertama dihitung tuh. Hari Seninnya kan hari lahir pertamanya Senin. Selasa, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi hari Minggunya tuh sunnah akekah barengan sama dikasih nama, barengan sama dicukur rambut. Kesunahan buat bayi di hari ke-7 kelahiran. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, akekah tersebut itu ya. Yaitu dengan dipotongin kambing. Kalau kurban itu kan pilihannya nomor 1 unta. Walaupun di Indonesia jangan kurban unta. Itu kayaknya dapat nyuri dari kebun binatang. Jadi nggak boleh, nggak usah korban unta, ya. Kemudian sapi atau kerbau, kemudian yang ketiganya kambing. Nggak ada yang keempatnya, nggak ada urutan keempat, nggak ada ya. Ustazah ayam gimana Ustazah? Ayam jago dah Ustazah gedean, nggak bisa gitu, nggak boleh. Ustazah gimana kalau keluarga kita nggak ada yang suka ayam Ustazah? Nggak ada yang suka kambing. Jadi kita ganti tuh dengan 20 ekor ayam. Seharga 1 ekor kambing. Nggak kena teman-teman, nggak kena. Nggak boleh. Pokoknya paling akhir adalah kambing. Begitu ya, adalah kambing. Walaupun memang ada pendapat dari Sayyidina Ibnu Abbas. Ini boleh dirujuk di kitab I'anatul Thalibin ala Syarhi Fathil Mu'in di bab tentang udhiyah. Pendapat Sayyidina Ibnu Abbas dari hadisnya Nabi Muhammad kepada Sayyidina Bilal. Jadi Nabi itu pernah habis selesai hari raya gitu ya, kayak mungkin sorenya atau malamnya gitu. Nabi lagi kumpul sama sahabat, Nabi Muhammad nanya gitu. Abu Bakar kurban apa? Unta Rasul. Kamu Umar misalnya gitu ya. Kambing Rasul. Kamu Tolha misalnya gitu. Ada beberapa sahabat ditanya sama Nabi tentang dia kurbannya apa. Sampai Nabi kepada Bilal. Kamu Bilal potong ayam Rasul. Nabi itu senyum gitu. Maksudnya Sayyidina Ibnu Abbas kalau nggak ada ayam, Nabi kayaknya bakalan negur Bilal gitu. Kagak aja kamu Bilal, misal gitu ya. Akan tetapi teman-teman,
para ulama yang lain bersepakat bahwasanya jumhurul ulama tuh mayoritas ulama bersepakat bahwasanya kurban itu ya cuman sampai kambing aja, nggak turun ke ayam. Oh tapi hadis itu kayak gimana tuh? Ya itu makanya Nabi senyum karena ya nggak ada sebenarnya ayam. Itu mah cuman khusus Bilal aja tuh. Makanya Nabi senyum gitu, kayak Nabi bilang nanti kagak-kagak aja Bilal gitu. Dan itu kayak semacam kekhususan buat Sayyidina Bilal. Saya sampaikan ini bukan untuk membuatmu hore kurban ayam tahun ini ikutan Sayyidina Bilal bin Rabah. Enggak gitu teman-teman, enggak gitu. Tapi saya sampaikan ini untuk membuatmu yang mungkin kapan ya bisa kurban ya. Tiap tahun boro-boro udah kebeli kambing. Beli ayam aja, ayam goreng di Kentucky itu juga udah kalau lagi ulang tahun aja kayaknya. Nah kalau kamu ngerasa kayak nggak bisa dapet gitu harta yang cukup untuk bisa kurban, ya udah deh potong ayam aja. Ikutan sama Sayyidina Bilal bin Rabah. Tapi niatnya bukan niat kurban, niat belajar kurban. Kayak semacam doanya gini, ya Allah kepengennya sih sapi nih ya Allah. Pengennya sih harapannya sapi. Tapi ya Allah baru bisanya potong ayam doang. Ya Allah walaupun ayam kan ada darah yang mengalir, ya Rob terimalah ia di sisimu. Gitu. Niatnya jadi bukan niat kurban tapi niat belajar kurban. Niat latihan kurban. Teman-teman sekalian, niat kurban kecil deh gitu, mini kurban. Sehingga sekalian, nah kalau kamu kurbannya ayam, jangan kamu taruh di masjid. Saya nggak mau aja nih, masjid di Tanah Abang kebingungan kenapa banyak ayam. Ini ayam siapa ya? Kata Ustaz Halimah boleh. Aduh, nanti jadi salah paham orang-orang. Gitu ya. Kalau kamu potongnya ayam, niat belajar kurban, potong di rumah aja. Dan jangan dibagi mentah. Orang yang nerimanya bingung. Daging apa ya ini ya? Sapi bukan. Ayam, kambing bukan, gitu kan. Ayam, masa ayam? Nah dah, mendingan kamu bikin opor, kamu kasihin ke rumah tetangga barengan sama lontong. Nah enak banget tuh. Begitu ya. Sehingga sekalian yang saya muliakan, ini untuk kurbannya. Kalau sapi bisa untuk 7, kambing untuk 1 untuk kurban. Kalau untuk akikah nggak ada pilihan. 1 ekor kambing untuk anak perempuan, 2 ekor kambing untuk anak laki-laki, dan nggak boleh dicicil. Saya sih punya anaknya laki-laki ya, tapi baru bisa kebeli 1 kambing doang. Ya udah deh 1 kambing dulu deh ya. Entaran lagi kalau mampu gitu kan, beli kambing lagi gitu jadi 2. Nggak usah begitu teman-teman. Nggak usah. Sama halnya dengan gimana ya, nggak bisa nih akekahin 1 kambing nih. Udah saya beli aja dah kambing 3 kilo dulu gitu. Nanti lagi kalau kapan-kapan gitu ya. Sekarang 3 kilo badannya gitu. Ntar kapan-kapan 3 kilo kepalanya. Kapan-kapan nggak bisa. Harus potong 1 ekor kambing. Jadi buat laki-laki 2 ekor kambing. Ustazah kenapa kok dibedakan? Itu syariat Allah memang seperti itu teman-teman. Dan nggak usah pakai tanya ini itu. Kalau menurut saya sih hikmahnya adalah bahwa perempuan itu emang dari dulu nggak nyusahin. Anak perempuan murah. Akekah aja cuma 1 ekor kambing, gitu kan ya? Nah itu dah kayak gitu aja dah hikmahnya gitu. Sehingga sekalian saya muliakan, anak perempuan 1 ekor kambing, anak laki-laki 2 ekor kambing. Dipotong paling bagusnya
hari ke-7 kelahiran, udah boleh dari sejak tanggal 1 dan waktunya panjang selama hidupnya anak tersebut. Bahkan kalau anaknya meninggal dunia, orang tuanya belum pernah akekah, ya udah gak apa-apa juga deh akekahin. Gitu ya. Nah, sampai ada anak belum diakekah, sampai orang tuanya meninggal, dirimu nih misalnya, belum diakekah. Karena orang tua sepertinya juga emang gak terlalu mengerti juga urusan akekah mungkin. Atau kamu rasa kayak orang tua saya gak pernah mampu deh untuk beliin saya kambing dulunya misalnya gitu. Nah sekarang ketika kamu mampu, silahkan akekahkan dirimu sendiri. Karena sallallahu alaihi wasallam aqa'an nafsih. Dulu Nabi Muhammad itu bayar akekah atau menyembelih akekah untuk diri beliau sendiri. Jadi gak apa-apa, jangan sedih. Orang tuamu belum mengakekahkan, kamu akekahkan diri sendiri aja kalau memang kamu mampu. Dan ini teman-teman saudara sekalian, Nabi Muhammad dulu mengakekahkan diri beliau sendiri. Gitu ya. Bayar 1 ekor kambing atau sembelih 1 ekor kambing, kemudian kamu masak. Kalau akekah itu sunnahnya dibagi mateng. Sunnahnya lagi teman-teman sekalian, dimasaknya agak manis, tafaulan, biar anaknya juga jadi anak yang manis. Manis akhlaknya, manis kepribadiannya, menyenangkan gitu ya. Jangan jadi anak yang asem bener nih anak. Jadi anak yang pahit gitu kan, jangan. Sehingga sekalian saya muliakan, dan sunnahnya dipotong tidak di tengah-tengah tulang. Ini kalau akekah. Kalau akekah, tulangnya tuh jangan dipotong di tengah-tengahnya, tapi potongnya di persendian-persendiannya. Gitu. Kalau akekah, sunnah ya. Kalau misalnya dipotong biasa aja Ustazah nggak apa-apa juga. Tapi bagusnya tuh kayak gitu. Kalau akekah, makanya memang beda-beda tuh. Makanya mesti bilang, biasanya sama tukang potong tuh, saya potong kambing akekah. Nah itu biasanya kalau tukang potong yang memang ngerti agama gitu ya, itu biasanya dia akan paham gitu. Cara motongnya agak berbeda dibandingkan daging kurban sama daging akekah. Teman-teman sekalian, dimasak dalam keadaan agak manis, mungkin semur gitu ya, dibagikan kepada orang-orang atau kamu undang orang untuk makan akekah di rumah. Apa fadilahnya akekah? Nabi Muhammad menyampaikan, inna haqqul maulud, haknya anak yang dilahirkan dari orang tuanya. Jadi kayak kewajiban orang tua kepada anak, hak anak dari orang tua. Ada 3 kata Nabi Muhammad. Yang pertama, an yusammih bismin hasan, diberi nama dengan nama yang baik. Yang kedua, an yu'ak, untuk diakekahkan. Dan yang ketiganya, an yurabbih tarbiyatin hasanah, dididik dengan didikan yang baik. Itu hak anak dari orang tua mendapatkan 3 hal ini. Nama yang bagus, diakekahkan, dan dididik dengan didikan yang baik. Jadi sebagai orang tua, kamu akekahkan anak-anakmu, bagian dari kamu menjalankan syariat agama Allah SWT. Selain dari kedua hal tersebut ya, kasih nama dengan nama yang bagus. Bu, ngasih nama anak jangan sembarangan aja. Buka di Quran. Ada di Quran Hawiyah. Anak kasih nama Hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun. Tahukah kamu apa itu Hawiyah? Ia adalah api yang sangat panas membakar. Ya Allah, tega nian. Jangan ya kalau si nama anak dengan nama yang bagus-bagus. Kayak apa Ustazah nama yang bagus? Nama yang bagus tuh unsurnya tafaulan atau tabarrukan. Tafaulan itu nama yang artinya bagus. Gitu ya, nama yang punya arti yang bagus. Kayak Abdullah itu kan artinya bagus. Faizah artinya perempuan yang berhasil, perempuan yang beruntung,
perempuan yang sukses gitu kan ya. Jangan kasih nama Fashila. Fashila tuh gagal, kurang beruntung gitu, jangan. Kasih nama dengan nama-nama yang bagus. Anak dikasih nama Murroh. Apa tuh Murroh? Pahit. Ya Allah. Kasih nama yang bagus, unsurnya tafaulan. Atau tabarukan. Apa tabarukan? Ngasih nama anak dengan nama orang-orang dulu yang soleh-soleha, biar anak bisa jadi kayak mereka, dapat berkahnya nama dari orang tersebut gitu. Nah kalau bicara tabarukan ya kita tahulah, ngasih nama anak kalau laki-laki paling bagus adalah Muhammad, biar dapat berkah dari Nabi. Kalau perempuan kasih nama dengan nama Fatimah, Khadijah, Aisyah. Kalau laki-laki kasih nama Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, ya, Hasan, Hussein, gitu kan? Nah, itu nama-nama yang bagus. Dididik dengan didikan yang bagus-bagus. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad menceritakan tentang akikah, kata Nabi Muhammad, kullu maulidin murtahin hatta yuaddi haqiqatuh. Semua anak tuh tergadai sampai dibayarkan akikahnya. Artinya tergadai kayak gimana? Sama kayak barang Bu masih tergadai. Ibu-ibu sekalian, kamu punya motor tapi digadai, bisa dipakai apa enggak? Kamu punya gelang tapi digadai, bisa dipakai apa enggak tuh gelang? Enggak bisa. Kebaikan atau kemanfaatan dari barang tersebut terhalang kalau kamu belum lunasi. Nah, anak kata Nabi Muhammad tergadai sampai dibayarkan akikahnya. Dalam artian semua kebaikan yang dilakukan anak tuh orang tua dapat serta pahalanya loh. Kecuali kalau anak tersebut belum diakikah, masih tergadai gitu. Masih belum lancar aliran kebaikan-kebaikannya anak pada orang tua kalau belum diakikahkan. Nah, jadi kalau kamu udah mampu untuk bayarlah akikahnya. Ustazah, boleh enggak satu kambing diniatin akikah juga, kurban juga? Ini pertanyaan rumit. Bolehkah satu kambing Ustazah diniatkan akikah juga, diniatkan kurban juga? Karena saya nih belum pernah akikah Ustazah, sekarang ini datang kesunahan kurban hari raya Idul Adha. Boleh gak saya beli kambing, saya niatin akikah juga, saya niatin kurban juga? Boleh apa gak boleh? Sok-sokan jawab. Bilangnya gak tahu gitu kan. Biar saya jawab. Ini adalah pertanyaan yang lama ada di benak saya cari di kitab kagak nemu-nemu. Akhirnya saya tanyakan kepada guru saya, Sayyidil Habib Zain bin Smith, Mufti Syafi'i di kota Madinah. Itu beliau itu teman-teman pinternya urusan fikih sampai setara mufti. Udah boleh duduk di majelis fatwa. Beliau teman-teman menulis kitab fikih berjudul At-Taqrirat As-Sadidah, dan kitab tersebut dibahas di pondok-pondok pesantren di Indonesia sini. Kita doakan semoga beliau panjang umur. Panjang umur dalam sehat, dalam berkah insya Allah. Biar betah hidupnya di dunia, biar bisa terus-terusan memberkahi kita semua. Pinter banget. Satu kesempatan saya tanya kepada beliau, ya Habib, mal hukum al-jama' bainal udhiyah wal aqiqah? Apa Habib hukumnya ngumpulin akikah sama udhiyah? Teman-teman sekalian yang saya muliakan, ya saya orang kalau nanya sama ulama tuh nggak usah panjang-panjang pertanyaannya. Ulama tuh udah paham ditanya gitu, nggak usah panjang-panjang. Beb, jadi ceritanya gini nih Beb, ada orang belum dikekah Beb, terus dia datang kurban gini nih Beb, bisa kebeli cuman 1 ekor kambing, boleh nggak dina? Kebanyakan panjangan, udah aja deh, jamak bainal akikah wal udhiyah. Terus Habib bilangnya kayak begini, fihi khilaf bain Ramli wa Ibnu Hajar.
Udah gitu doang. Teman-teman, makanya kalau belajarnya nggak panjang kagak ngerti nih jawaban Habib nih. Habib Zain bilang begitu. Terus Habib bilang juga fi Bushrul Karim. Kata beliau ada dalam kitab namanya Bushrul Karim. Nah, saya rujuk di sana lagi dan di sana disampaikan ada khilaf. Boleh menurut Imam Romli dan nggak boleh menurut Imam Ibnu Hajar. Kesimpulannya bagaimana nih dengan khilaf ini? Memang ikhtilafu ummati rahmah. Jadi gini aja. Kalau kamu adalah orang mampu yang bisa akekah juga, entaran lagi juga nabung bentaran kamu bisa kurban juga, atau ini lagi waktunya kamu bisa kurban, nanti nabung lagi asal kamu nggak buru-buru kebeli tas baru, sepatu baru, kamu juga bisa bayar akekah juga, sendiriin aja. Biar kamu penuh dapat pahalanya. Yang sekarang kurban, entar lagi akekah. Gitu teman-teman. Khurujan minal khilaf, biar keluar dari khilafnya para ulama. Tapi kalau kamu adalah orang yang seperti yang tadi saya sampaikan, mau nabungnya susah nih. Alhamdulillah bisa kebeli kambing satu nih sekarang, bisa dapat uangnya buat kebeli kambing satu. Niat akekah juga, peniat kurban ya. Kalau misalnya saya niatin akekah, berarti saya nggak dapat pahala kurban. Dan belum tentu tahun depan bisa kurban. Sekarang alhamdulillah nih, dapat rezeki. Habis jadi maklaran rumah. Misalnya gitu. Nah teman-teman sekalian, kalau memang begitu kondisinya, ya udah satu kambing tersebut niatkan akekah sekaligus kurban. Dilaksanakannya dengan cara kurban apa akekah? Ya karena memang waktunya kurban, silahkan laksanakan dengan cara kurban. Artinya dibagi dalam keadaan mentah. Gitu teman-teman saya sekalian. Dibaginya seperti yang tadi saya sampaikan ya, sepertiga buat orang-orang miskin misalnya gitu, orang-orang yang gak mampu. Kemudian sepertiganya lagi dibagikan kepada tetangga-tetangga, kerabat-kerabat gitu ya. Kemudian sepertiganya lagi silahkan ambil untuk diri sendiri. Bagusnya ngambil untuk diri sendiri teman-teman. Yang diambil bagusnya hati. Kemudian lebihnya lagi kalau kamu mau ambil adalah paha dari kambing tersebut. Paha depan belakang. Belakang lah, depan namanya bukan paha, tangan. Kok salah-salah nih kan. Dah bismillah. Begitu ya. Itu hukumnya akekah dan kurban. Nah kemudian teman-teman saudara sekalian, jangan lupa puasa hari Arafah. Dan hari Arafah adalah merupakan hari yang mulia. Kamu disunahkan menghidupkan malamnya dengan ibadah. Salah satu ibadahnya adalah untuk membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau bisa bacanya sampai dengan 1000 kali di malam Arafah. Malam Arafah itu berarti hitungannya malam Rabu depan, seminggu lagi. Hari Arafahnya banyakin baca zikir, banyakin baca doa, banyakin baca surat Al-Ikhlas kalau bisa sampai 1000 kali di hari Arafah. Kemudian usahakan 1000 kali tersebut selesai sebelum asar hari Arafah. Nah sesudah sholat asar banyakin berdoa, insya Allah doamu tidak ditolak Allah. Ustazah, hitungan hari Arafahnya barengan sama orang wukuf di Arafah apa barengan ngikutin tanggal orang Indonesia? Tergantung kamu ada di mana. Kalau kamu ada di Indonesia maka ngikutin tanggal kamu di Indonesia. Kalau kamu sedang wukuf di Arafah, maka ngikutin tanggal Arafah di Saudi Arabia. Begitu kan ya? Nah teman-teman sih sekalian, nggak usah terganggu sama sekarang udah haji loh di sana. Masa kita masih Arafah? Nggak apa-apa kalau kamunya emang ada di sini ya ikutin waktu kamu di Tanah Abang. Ikutin waktu kamu ada tinggalnya di mana gitu. Kita tinggal di Indonesia ikutin waktu sama yang ada di Indonesia gitu ya.
Kalau insya Allah kan lebarannya hari Kamis tuh. Kita hari puasa Arafahnya berarti hari Rabu, kemudian puasa Tarwiyahnya hari Selasa. Nah, hari Arafah doa, puasa, walaupun yang di sana udah lebaran nggak apa-apa. Kita puasa hari Arafah. Kemudian berdoa sesudahnya dengan doa-doa yang panjang, insya Allah doa-doa kita diijabah. Malam lebaran juga hidupkan malam tersebut dengan banyak takbir, sholat sunnah. Kalau bisa ada sholat sunnah tasbih kita sholati di malam hari raya. Banyakin baca Quran, banyakin istighfar, banyakin takbir. Pada malam tersebut Nabi Muhammad menyampaikan, man ahya layalil id ahyallahu qalbah yauma yamutul qulub. Siapa yang menghidupkan malam hari raya, Allah akan hidupkan hatinya di saat hati yang lain mati. Kapan hati yang lain mati? Guru kami Sayyidil Habib Umar bin Hafid menyampaikan, hati pada mati biasanya pada saat sakaratul maut. Maka siapa yang suka menghidupkan malam hari raya dengan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dimudahkan sakaratul maut, pulang membawa hati yang sehat, hati yang hidup, sehingga kita selamat yauma la yanfa' mal wala banun illa man atallah biqalbin salim. Di hari tidak selamat orang bawa harta, tidak selamat orang bawa anak, melainkan yang selamat adalah orang yang datang kepada Allah bawa hati yang selamat, insya Allah. Pagi hari raya sunnah mandi, bersih-bersihin semuanya teman-teman saudaraku sekalian. Akan tetapi jangan potong rambut, jangan potong kuku, jangan angkat darah dari mulai tanggal 1 kemarin sampai hewan kurbanmu dipotong bagi yang akan berkurban. Ya, untuk yang nggak kurban nggak apa-apa, silakan. Sunnah hari rayanya tersebut potong kuku atau bersih-bersih gitu kan, bersih-bersih. Angkat darah tuh maksudnya Pak, donor darah atau ya periksa darah tuh, laboratorium apa segala macam, usahakan tidak kamu lakukan dari sejak tanggal 1 sampai hewan kurbanmu dipotong. Sedikit sekalian, kenapa gitu Ustazah? Agar anggota tubuhmu tersebut sudah mendapatkan ampunannya duluan sebelum ia dikeluarkan dari tubuhmu. Ya kalau rontok sih nggak apa-apa ya. Maksudnya itu sengaja potong rambut tuh jangan dulu, tunggu aja sampai selesai hewan kurbanmu dipotong. Nah pagi hari kita sunnah pakai baju baru, hari raya. Sunnah pakai baju baru, sunnah berwewangian, ya, sunnah wangi, sunnah cakep pada hari raya Idul Adha. Ustazah belum punya nih baju barunya, beli nih deket nih sini nih. Serius Ustazah, serius. Kayak anak kecil aja Ustazah lebaran pakai baju baru. Itu sunnahnya Nabi Muhammad. Teman-teman, sunnahnya Nabi Muhammad gak ada yang kecil. Sunnahnya besar semua. Kita nih kan gak bisa ngerjain sunnahnya Nabi yang berat-berat. Sunnahnya Nabi Muhammad bangun malam sampai bengkak telapak kaki. Emang bisa? Enggak, nih potongannya gak bisa nih kita nih. Udah gak usah sok-sokan. Nah, tapi kan sunnah pakai baju baru di hari raya Idul Adha. Bisa apa nggak bisa kira-kira? Dah belanja di situ. Mama bahagia dibolehin belanja. Masya Allah. Baik teman-teman sekalian. Dan sunnahnya pagi hari itu sebelum sholat Idul Adha, jangan makan, jangan minum apa-apa dulu. Ya, puasa dulu aja sampai selesai sholat Idul Adha. Berbeda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri sunnahnya makan minum dulu untuk membedakan dari puasa Ramadan yang sebelumnya. Kalau kita memang kesunahannya seperti itu, jangan makan jangan minum sampai selesai sholat Idul Adha. Itu semua yang akan segera kita jelang. Perbanyak doa di hari Arafah, jangan lupa doakan dirimu masing-masing. Jangan lupa juga doakan saya. Jangan lupa doakan umat Islam, mudah-mudahan selalu disayang-sayang sama Allah. Doakan saya mudah-mudahan selalu disayang-sayang Nabi Muhammad. Kita semuanya saling doa mendoakan.
Sehingga mudah-mudahan Allah SWT kabulkan segenap hajat-hajat dan doa-doa kita, insya Allah. Yuk teman-teman saya sekalian, kita baca zikiran hari-hari 10 ini. Kemarin saya baca barengan sama teman-teman di Masjid Raya Al-Ittihad. Hari ini saya baca juga bersama teman-teman di Darul Aitam di As-Sofa. Ya. Sedikit sekalian saya muliakan, harapannya mudah-mudahan kalau dibaca bareng-bareng begini sangat lebih mungkin diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Allah tuh agak susah menolak kalau kita datangnya rombongan. Ma'al jama' yuqbalul jami'. Bersama dengan rombongan ya, diterima semuanya. Gitu. Itu harapannya. Kenapa saya suka baca apa-apaan bareng-barengan. Nah, kita sekarang mau baca juga nih bareng-barengan. Ada catatannya, yang enggak punya catatannya bisa dilihat di Instagram saya. Di feed Instagram saya beberapa hari yang lalu. Buat ibu-ibu yang enggak main Instagram, boleh lihat Instagram temennya sebelahnya, gitu ya. Jangan ada yang nanya Instagram beli di mana dah. Baik, kita akan baca nih. Mudah-mudahan Allah terima doa dan hajat-hajat kita semuanya insya Allah. Ini nih Bu fadilahnya, kalau dibaca selama tanggal 1 sampai tanggal 10 nanti ya Bu ya. Tiap hari kapan aja waktunya. Jadi yang hari ini kita udah baca nih, besok, lusa, terus sampai tanggal 10. Dosa gak ada yang tersisa. Itu fadilahnya. Jadi untukmu yang merasa punya banyak dosa, jangan lewatkan kesempatan indah ini. Kalau bisa dibaca bareng-barengan, alhamdulillah. Gak baca bareng-barengan di rumah masing-masing, jangan lewatkan untuk membacanya. Dalam salah satu hadis diriwayatkan tentang bacaan ini, la ilaha illallah adada layali wa dur dan seterusnya. Ini ibu saudara sekalian, haramallahu sya'rahu wa basyarahu minan nar. Dan ini harapan banget sih buat saya dan buat orang-orang yang seperti saya. Siapa tuh yang punya dosa banyak banget dalam catatan amal perbuatannya? Haramallahu sya'rahu wa basyarahu minan nar. Allah akan halangkan badannya dan rambutnya dari api neraka. Mudah-mudahan Allah terima. Biar kita dituliskan sebagai orang-orang yang terhalang dari siksa api neraka. Terselamatkan ketika lewat jembatan Sirat hingga masuk ke dalam surga. Yang nanti di padang mahsyar bisa ada di belakang bendera Nabi besar Muhammad. Harapannya kita kumandangkan la ilaha illallah adadal layali wad-dur dan seterusnya. Hingga Allah jadikan kalimat terakhir yang keluar dari lisan kita saat ajal datang menjelang kepada kita adalah kalimat la ilaha illallah. Baca yang khusyuk teman-teman. Minta sama Allah, ya Allah, semudah saya membacanya sekarang ini ya Allah, mudahkan pula saya untuk dapat membacanya di saat akhir kehidupan kami datang. Akhir kehidupan saya ya Allah. Dan niatkan pula itu untuk kedua orang tuamu, untuk saudara-saudarimu, untuk anak-anakmu, biar semuanya berada dalam ahli la ilaha illallah, dalam rombongan la ilaha illallah, dalam rombongan umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar nanti dikumpulkan dalam illiyin, di barzah nanti, dan diakhiri kehidupan dalam husnul khatimah. Insya Allah kita baca dengan hati yang khusyuk. Semoga Allah Subhanahu wa taala ijabah semuanya insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni uqaddimu ilaika
بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يترف بها أهل السماوات وأهل الأرض وكل شيء هو كائن في علمك أو قد كان أقدم بين يدي ذلك كله لا إله إلا الله عدد الليالي والدهور لا إله إلا الله عدد الأيام والشهور لا إله إلا الله عدد أمواج البحور لا إله إلا الله عدد أضعاف الأجور لا إله إلا الله عدد قطر المطر لا إله إلا الله عدد أوراق الشجر لا إله إلا الله عدد الرمل والحجر لا إله إلا الله عدد الزهر والثمار لا إله إلا الله عدد الشعر والوبر لا إله إلا الله عدد أنفاس البشر لا إله إلا الله عدد ذنوبنا حتى تغفر لا إله إلا الله عدد لمح العيون إله إلا الله عدد ما كان وما يكون لا إله إلا الله تعالى عما يشركون لا إله إلا الله خير مما يجمعون لا إله إلا الله في الليل إذا عسعس لا إله إلا الله في الصبح إذا تنفس لا إله إلا الله عدد الرياح في البرار والصخور لا إله إلا الله من يومنا هذا إلى يوم ينفخ في الصور لا إله إلا الله عدد خلقه أجمعين لا إله إلا الله من يومنا هذا إلى يوم الدين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله عدد الليالي والدهور 10 kali semua ya ilaha illallah adadal ayami wasyuhur la ilaha illallah adada amwajil buhur la ilaha illallah adada ad'afil ujur la ilaha illallah adada qatril matar la ilaha illallah adada awraqis syajar la ilaha illallah adada ramli wal hajar adada zahri wal thimar la ilaha illallah adada syari wal wabar la ilaha illallah adada anfasil bashar la ilaha illallah adada dhunubina hatta tughfar la ilaha illallah adada lamhil uyun la ilaha illallah adada ma kana wa ma yakun la ilaha illallah ta'ala amma yushrikun la ilaha illallah khairum mimma yajma'un la ilaha illallah fil layli idha as'as la ilaha illallah fis subhi idha tanaffas la ilaha illallah was sukhur la ilaha illallah hadha ila yawmi yunfakhu fis sur la ilaha illallah
عدد خلقه أجمعين لا إله إلا الله من يومنا هذا إلى يوم الدين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله عدد الليالي والدهور والشهور لا إله إلا الله عدد أمواج البهور لا إله إلا الله عدد أضعاف الأجور لا إله إلا الله عدد قطر المطر لا إله إلا الله عدد أوراق الشجر لا إله إلا الله عدد الرمل والحجر لا إله إلا الله عدد الزهر والثمر لا إله إلا الله عدد الشعر والوبر لا إله إلا الله عدد أنفاس البشر لا إله إلا الله عدد ذنوبنا حتى تغفر لا إله إلا الله عدد لمح العيون لا إله إلا الله عدد ما كان وما يكون لا إله إلا الله تعالى عما يشركون لا إله إلا الله خير مما يجمعون لا إله إلا الله في الليل إذا عسعس في الصبح إذا تنفس